Makanya jangan bermain-main dengan yang namanya hal mistik ya. Kalau misalnya ada masalah, diselesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan. Jangan bermain mistik. Siap, bismillahirrahmanirrahim. Tentang teror yang ada di rumah Jedar ya. Itu adalah sesuatu hal yang real, nyata. Artinya adalah bukan tanpa sengaja, tapi sengaja dikirim oleh seseorang atas ketidakpuasan ya. Di sini ada rasa ketidakpuasan, aku bisa merasakan aura marah ya. Ini ada kaitannya mungkin dengan permasalahan pribadinya beliau ya. Aku bisa merasakan itu karena sosok di sini adalah dari kartu ini adalah sosok, artinya makhluk halus ya. Gitu. Jadi makhluk halus sendiri juga tidak akan mengganggu dan menampakkan diri kalau tidak disuruh ya. Artinya ada yang mengendalikan ya, di sini aku lihat. Dan di sini itu tadi kaitannya dengan urusan pekerjaan yang dijalani ya, dengan urusan pekerjaan yang dijalanin atau profesi ataupun kaitannya dengan bisnis ya, seseorang tersebut yang kaitannya dengan bisnis. Di sini ada kaitannya dengan faktor luck, artinya adalah dengan keuangan. Faktor bisnis dan keuangan ya. Ada kaitannya rasa marah dan dendam karena faktor ketidakpuasan mengenai keuangan ya. Kalau kita flashback mungkin pernah terjadi perselisihan ya, pernah terjadi perselisihan sehingga mengakibatkan rasa tidak puas, marah, dan akhirnya kalau orang sudah kesal ya akan melakukan sesuatu hal yang sifatnya adalah membuat sakit ataupun membuat jatuh seorang tersebut ya. Di sini artinya adalah hak milik ya, ada kaitannya dengan hak milik, artinya adalah bisnis hak milik yang menjadi haknya seorang JD ini ya. Artinya yang diambil adalah haknya seorang JD ini. Jadi dia berhak atas apa yang menjadi miliknya sebenarnya ya, tapi seseorang tersebut merasa itu milik dia, artinya bukan miliknya ya. Itu yang ada kaitannya hal itu. Lihat di sini, dan cukup dahsyat bahwa aku bisa merasakan juga auranya bukan hanya pocong ya. Artinya di sini ada beberapa transformasi, yaitu jenis makhluk-makhluk astral. Aku bisa merasakan aura warna merah bertaring, kemudian juga ada mata merah hitam dan sosok wanita berbaju putih ya. Karena teror ini sebenarnya berlangsungnya sudah lama, sejak perseteruan mereka. Kurang lebih berapa sih? Aku bisa merasakan kurang lebih 1 tahun ya. Kurang lebih 1 tahun dari sejak adanya peristiwa kekacauan tersebut ya. Sakit hati ya, ada rasa sakit hati, dendam karena kekecewaan tadi, bisnis tadi ya, jelas kartunya ya. Artinya teror pocong tersebut itu bukannya artinya bukan natural, tapi artinya dibikin oleh seseorang yang melalui bantuan gaib alias disuruh oleh seseorang. Nah, ini kelihatannya. Di sini artinya dengan adanya teror tersebut membuat sakit dan juga membuat kekacauan ya, membuat sakit dan kekacauan. Sebenarnya sudah dirasakan aura tidak nyamannya itu sejak 6 bulan yang lalu, kurang lebih 6 bulan yang lalu. Tapi karena aku lihat di sini sosok JD ini orangnya ibadahnya rajin ya, dan cenderung orangnya itu tidak percaya dengan hal mistik ya. Jadi dia selalu berpositif thinking sampai dengan dia menemukan sendiri lewat CCTV ya. Karena apapun itu ya, segala sesuatu hal yang istilahnya kalau orang tidak bersalah tiba-tiba dibikin sakit ya, otomatis Tuhan kan tidak tidur ya, Tuhan itu melihat. Sehingga dengan adanya teror pocong tersebut artinya menambah kewaspadaan seorang JD ini, artinya lebih waspada untuk kedepannya
dan mengantisipasi. Aku lihat juga di situ JD itu juga orangnya rajin ibadah dan juga penuh proteksi sih sebenarnya rumahnya, tapi beda halnya karena kenapa bisa akhirnya ketangkap kamera, itu adalah salah satu proteksi yang diberikan Tuhan kepada beliau, dan juga artinya orang tidak bersalah pasti akan ditunjukkan mana yang salah dan yang benar gitu ya. Dan ada perlindungan Tuhan di sini karena beliau juga orang rajin ibadah, dan juga karma baik seseorang itu akan selalu mendapatkan hal yang baik dalam kehidupannya. Ya. Dan pada endingnya akan kembali kepada alam. Siapapun itu yang melakukan ya teror tersebut akan kembali kepada dirinya sendiri ya. Makanya jangan bermain-main dengan yang namanya hal mistik ya. Kalau misalnya ada masalah, diselesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan. Jangan bermain mistik ataupun hal gaib, karena jika sudah berurusan dengan hal gaib, alam pun akan bekerja. Apa yang kita lakukan itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Mbak, satu lagi dia bilang ini nggak hanya sekali tapi berkali-kali, bahkan mental itu orang yang sama atau ada beberapa orang yang mengirimkan ke beliau gitu Mbak? Orang yang sama kalau aku lihat ya. Kita lihat di sini. Orang yang sama. Masih dengan orang yang sama ya. Ini soalnya nilai nominalnya juga besar, bukan hanya ratusan juta, bukan M ya. Jadi orang yang sama dan orang yang memiliki power. Ya, power itu artinya secara materi juga dia bukan orang sembarangan gitu. Maksudnya secara material, secara keuangan juga dia kuat juga gitu. Terus apakah ini yang ngirim ini perempuan atau laki-laki, bisa dilihat nggak sih? Aduh. Ya jangan, nanti akhirnya ini bisa berabe nanti. Tapi memang orang yang sama tapi ya? Orang yang sama. Dan akan masih terornya akan masih berlangsung atau akan gimana nih Mbak? Kalau aku lihat ya itu tadi, setiap orang pasti akan memiliki karma baik. Apapun itu perbuatan baik kita pasti akan ada proteksi dari Allah dan alam ya. Aku lihat segalanya akan kembali kepada orang tersebut, tidak akan lama. Karena aku lihat di sini juga setelah kejadian tersebut, JD ini melakukan berbagai macam usaha untuk proteksi, termasuk keluarga ya, dimana dengan doa dan juga ada usaha melalui pendeta. Aku lihat ya, karena dia agamanya bukan ini ya, Kristen ya. Karena aku melihat salib di situ ya. Jadi artinya ada beberapa proteksi dalam diri dia maupun dalam rumah dia. Jadi sekarang aku melihat di titik aman ya keadaan rumah beliau. Makanya sebenarnya makhluk pocong ini sebenarnya sudah dekat ya. Aku melihat di sini ada bayi, benar nggak sih? Baru punya bayi ya, baru punya baby ya. Karena aku nggak pernah nonton infotainment. Aku melihat ada baby, dia berusaha mendekati baby ini, tapi aku bisa merasakan bahwa babynya dia yang ini tuh ada satu kayak gift, artinya power ya. Dan dia si pocong ini seringkali aku lihat kayaknya pocongnya sering joget-joget juga ya kalau nggak salah ya. Itu mendekati anak yang pertama ya, karena di sini dari anak pertama ini dia dekat, sering menggoda ya, karena tidak adanya proteksi di anak pertama. Makanya untuk mengantisipasinya diadakan proteksi ya. Oke, mungkin ada pesan untuk Bang JD ini terakhir Pak. Oke, pesan-pesannya untuk JD, mudah-mudahan lebih waspada lagi. Apapun itu jangan pernah takut, kita punya Tuhan ya. Apapun itu perbuatan manusia akan kembali ke manusia itu sendiri. Jangan berbuat jangan berbuat hal bodoh dengan hal mistik ya, karena hal mistik itu berakibatnya fatal. Kita punya Tuhan, segala sesuatu marilah kita minta bantuan Tuhan ya, karena Tuhan yang selalu memberikan segalanya buat kita dan memberikan proteksi dan keimanan kita.